Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan seksual aneh zaman Mesir kuno, Fir'aun selalu ruda paksa buaya sungai Nil. Dalam pembicaraan mengenai peradaban Mesir, terdapat banyak hal menarik dari sana karena Mesir adalah salah satu peradaban tertua di dunia. Terdapat kehidupan dan kepercayaan aneh tentang seksualitas di zaman Mesir kuno, termasuk kelakuan sang raja, yaitu Fir'aun. Dari peradaban Mesir kuno, manusia pertama kali mengenal baca tulis, meskipun beberapa catatan dari agama Abraham menunjukkan bahwa manusia pertama kali mulai membaca dan menulis pada zaman Nabi Syith atau sesudahnya, seperti Nabi Idris. Intinya pada zaman Mesir kuno inilah dimulainya fase-fase perkembangan kecerdasan manusia dalam hal penemuan dan ilmu pengetahuan. Orang-orang mulai melakukan eksperimen, mencoba berbagai hal, bahkan dengan kesalahan, hingga akhirnya menemukan kebenaran. Dalam konteks Mesir kuno, terdapat eksperimen atau ritual seksualitas yang dianggap aneh oleh standar kita saat ini. Catatan sejarah mengungkapkan beberapa fakta mengejutkan tentang aktivitas seksual pada zaman Mesir kuno, dan berikut adalah beberapa di antaranya. Kepercayaan dan kehidupan seksual yang aneh di zaman Mesir kuno. 1. Status pekerja seks lebih dihormati. Bahkan, para pekerja seks diberikan status sosial yang lebih tinggi di masa Mesir kuno. Namun, di negara kita, para pekerja seks yang masih waras pasti akan menyembunyikan identitas asli mereka dan melakukan transaksi secara rahasia. Para pekerja seks di zaman Mesir kuno seringkali secara terbuka menawarkan jasanya kepada orang-orang. Biasanya mereka akan membedakan diri dengan penampilan yang mencolok seperti mengenakan pewarna bibir atau lipstik. Selain itu mereka sering mengenakan gaun jala yang panjang, menutupi tubuh dari perut hingga kaki, atau bahkan bisa saja tampil telanjang. Semua ini dilakukan untuk menarik perhatian laki-laki yang tertarik untuk menggunakan jasanya sebagai pekerja seks. Mengapa pekerja seks di zaman Mesir kuno memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada pekerja biasa? Konon, pekerjaan mereka terkait dengan Dewi Bes dan Dewi Hathor. Dewi Bes adalah Dewi Pesta, cinta dan kecantikan, sementara Dewi Hathor adalah Dewi Langit, cinta, kecantikan, keibuan dan musik. 2. Bersetubuh dengan hewan. Selain itu, hewan, terutama buaya, memainkan peran penting dalam kehidupan Mesir kuno, baik di dalam dan di luar kerajaan. Hewan-hewan ini bisa menjadi dewa peliharaan, simbol kesuburan, objek ketakutan, perlindungan, dan sumber keberuntungan. Sebenarnya bukan menjadi rahasia umum lagi jika orang-orang Mesir kuno sering bersetubuh dengan hewan, tapi yang lebih gila lagi mereka bersetubuh dengan buaya sungai Nil. Mereka menggulingkan buaya itu secara paksa lalu menyetubuhinya. Semua itu mereka lakukan karena katanya bisa membawa keberuntungan dan mampu membawa kemakmuran. Menurut cerita mitologi setempat, hal tersebut merupakan salah satu bentuk persembahan kepada dewa buaya penunggu sungai Nil. Dewa itu dinamakan Sebek. Mereka melakukan itu demi memuji dewa penunggu sungai Nil. Padahal menurut kepercayaan kita, sungai dan lembah adalah salah satu tempat tinggal favorit jin. Pasti mereka terfitnah dan dibodohi oleh bangsa jin penunggu sungai Nil. Peradaban Mesir kuno memiliki kepercayaan yang unik, mungkin terbilang aneh. Mereka beranggapan bahwa pasang surutnya aliran sungai Nil itu disebabkan oleh dewa yang melakukan ejakulasi. Oleh karena itu Fir'aun sebagai raja Mesir saat itu melakukan ritual dengan melakukan masturbasi di hadapan orang banyak. Dia memuaskan dirinya sendiri hingga orgasme di sungai Nil dengan tujuan selalu berkah dan air sungai Nil tidak pernah kering. Hal itu juga dilakukan untuk menghormati dewa Atum, salah satu dewa pemberi kepuasan pada seks menurut mitologi Mesir kuno.
Tiga, alam semesta. Berasal dari ejakulasi dewa penciptaan alam semesta adalah hasil dari masturbasi oleh dewa Atum. Menurut mereka sebelum penciptaan alam semesta, dewa Atum adalah satu-satunya makhluk yang ada pada masa tertentu. Dewa Atum mulai merasa kesepian dan terangsang karena tidak ada seorang pun yang ada untuk memuaskan hasrat seksualnya. Dewa Atum pun mulai melakukan masturbasi. Ini mitologi yang nyeleneh. Padahal, bagaimana mungkin penciptaan alam semesta yang luar biasa ini dari hal sekonyol itu? Padahal penciptaan alam semesta menurut sains maupun agama adalah dari hasil perpecahan benda-benda langit yang terbentuk lebih dari miliaran tahun yang lalu. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Sebuah kisah yang mencerminkan kompleksitas masyarakat pada waktu itu. Meskipun keberadaannya menimbulkan pertanyaan etis dan sosial, penting bagi kita untuk memahami bahwa realitas budaya pada masa lalu dapat sangat berbeda dengan pandangan kita saat ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi manfaat yang dapat menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.